warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nina Duratul Mahmudah, Neri Rusmianingsi, dan juga Nur Afia Lutfiana. Kebetulan pada pertemuan kali ini kita mendapatkan materi mengenai subjek pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu subjek pendidikan. Oke, subjek pendidikan merupakan sesuatu ataupun seseorang yang bertanggung jawab dalam memberikan suatu pendidikan. Mengapa subjek pendidikan ini bertanggung jawab? Karena keberhasilan ataupun kegagalan suatu pendidikan itu tergantung bagaimana strategi seorang subjek pendidikan ini dalam menyampaikan suatu materinya kepada objek pendidikan. Objek pendidikan ini tentunya adalah seorang murid ya. Kemudian langsung saja, apa aja sih itu subjek pendidikan? Nah, contohnya subjek pendidikan yang ada di lingkungan kita, misalnya yang pertama adalah orang tua. Orang tua itu bisa dibilang adalah subjek pendidikan kita yang pertama, karena orang tua itu mengajarkan kita tentang bagaimana cara tengkurap, bagaimana duduk, bagaimana cara untuk berdiri, berjalan, dan sebagainya seperti itu. Kemudian contoh subjek pendidikan yang selanjutnya adalah guru. Guru itu baik juga guru di sekolah formal seperti ya yang kita setiap hari itu, ataupun juga guru non formal seperti misalnya guru les atau guru ekstrakurikuler seperti itu dan lain sebagainya lah. Kemudian contoh subjek pendidikan selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Kenapa lingkungan masyarakat ini termasuk subjek pendidikan? Karena kepribadian seorang individu itu sebenarnya pengaruh dari lingkungan kita. Jadi lingkungan kita ini memberikan pengajaran. Jika lingkungan kita ini positif, maka kita sebagai seorang individu pasti akan menjadi pribadi yang positif pula. Tapi jika lingkungan kita itu negatif, banyak keburukan, kita juga akan terbawa arus keburukan tersebut. Jadi secara tidak langsung kita itu sebenarnya belajar dari lingkungan kita itu gitu. Dan selanjutnya contoh subjek pendidikannya selanjutnya adalah alam dan juga mungkin semua ciptaan Allah SWT. Jadi intinya subjek pendidikan ini adalah segala sesuatu, tidak mesti seseorang, tapi segala sesuatu yang bisa mengajari kita, yang bisa memberikan kita ilmu. Ilmu itu juga tidak tentang fisika, matematika, dan lain sebagainya, tapi ilmu itu juga tentang bagaimana cara kita mengatasi masalah dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian hal yang paling penting kita sebagai orang muslim itu harus tahu dan harus meyakini bahwa subjek pendidikan kita yang paling utama adalah Allah SWT dan juga Rasulullah SAW. Sekian presentasi dari saya Nina Duratul Mahmudah. Untuk selanjutnya tentang tafsir ayat mengenai subjek pendidikan akan disampaikan oleh teman saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tafsiran ayat Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Imran ayat 18 yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tafsirannya yaitu Allah menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Dia. Kesaksian itu merupakan kesaksian dirinya terhadap dirinya, kesaksian yang sangat kukuh untuk meyakinkan semua pihak tentang kewajarannya untuk disembah dan diandalkan. Allah meyakinkan dirinya Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia. Keesaan itu pun disaksikan oleh para malaikat dan orang-orang yang berilmu, dan masing-masing, yakni Allah, malaikat, dan orang-orang yang berpengetahuan, secara berdiri sendiri menegakkan bahwa kesaksian yang mereka berikan atau lakukan itu adalah berdasarkan keadilan. Yang kedua
adalah surat An-Nahl ayat 43-44, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Dan dalam ayat di atas, Allah berfirman, dan kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya sebagai Rasul. Maka jika kamu tidak mengetahui, tanyalah kepada orang-orang yang mengetahui, yaitu ahli-ahli kitab, apakah Rasulullah yang kamu utus kepada mereka itu malaikat atau manusia biasa? Jika Rasul-Rasul yang kamu utus sebelum kamu itu malaikat, maka patut kamu mengingkari kenabian Muhammad SAW. Tetapi jika mereka itu terdiri dari manusia-manusia biasa, maka tidaklah patut kamu sangsikan bahwa Muhammad SAW adalah benar-benar seorang Rasul yang kami utus. Sementara itu, kaitannya dengan subjek pendidikan pada ayat tersebut adalah bahwa seorang guru dalam perannya ahli zikir, selain berfungsi sebagai orang yang mengingatkan para peserta didik dari berbuat yang melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya, juga sebagai orang yang mendalami ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan, yang terdapat dalam berbagai kitab yang pernah diturunkannya kepada para nabi dan Rasul-Nya, dari dahulu kala hingga sekarang. Sebagai ahli zikir, ia dapat mencari titik persamaan antara ajaran yang terdapat di dalam berbagai kitab tersebut untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan yang di atas. Sekarang saya akan membahas tentang surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lahumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Tafsiran ini menjelaskan tentang subjek pendidikan, karena pada ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika manusia dilahirkan itu, manusia tidak mengetahui sesuatu apapun dan menjadi makhluk yang lemah, hingga dalam perkembangan manusia itu diberikan kemampuan untuk mendengar, melihat oleh Allah. Allah memberikan kemampuan tersebut kepada manusia dengan tujuan menjadikan manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak berilmu menjadi yang berilmu. Dengan ilmu pengetahuannya, inilah manusia bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa Allah, manusia tidak bisa memiliki kemampuan belajar dan berilmu pengetahuan. Hal ini tersebut juga seorang subjek pendidikan hendaknya mengambil pelajaran yang dapat diaplikasikan dalam proses belajar mengajar, yaitu guru hendaknya dapat mengkonstruksi kegiatan belajar bagi peserta didik dan mengarahkan para peserta didik untuk dapat mengembangkan alat potensial mereka melalui pendengaran, penglihatan, dan hati secara seimbang. Selanjutnya saya akan membahas surat Al-Kahfi ayat 66, yang artinya Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Ayat ini menjelaskan tentang bahwa Nabi Musa datang kepada Khidir untuk berguru kepadanya. Nabi Musa SAW memberi salam kepada Khidir seraya berkata, "Saya adalah Musa." Al-Khidir bertanya kepadanya, "Musa Bani Israel?" Musa menjawab, "Ya, benar." Maka Al-Khidir memberi hormat kepadanya seraya berkata, "Apa keperluanmu datang kemari?" Nabi Musa SAW menjawab bahwa beliau datang kepadanya supaya diperkenakan mengikutinya dengan maksud supaya Al-Khidir mau mengajarkan kepadanya sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan
kepada Nabi Khidir. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa SAW sebagai calon murid kepada calon gurunya dengan mengajukan permintaan berupa bentuk pertanyaan. Itu berarti Nabi Musa SAW sangat menjaga kesopanan berupa pertanyaan dan merendahkan hati. Beliau menempatkan dirinya sebagai seorang yang bodoh dan meminta mengikuti Nabi Khidir supaya Nabi Khidir mengajarkan ilmu-ilmunya yang telah diajarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini berhubungan dengan subjek pendidikan karena Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, yang artinya seorang nabi juga merupakan subjek pendidikan bagi manusia. Nabi mendapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana wahyu tersebut sudah jelas kebenarannya dan patut untuk dijadikan pedoman. Dalam ayat ini juga dijelaskan seorang pendidikan terhadap sang subjek pendidikan, di mana ia objek pendidikan meminta izin terlebih dahulu terhadap subjek pendidikan untuk mengambil ilmu darinya. Karena sesungguhnya subjek pendidikan adalah orang yang mulia sehingga patut dihormati dan patut dihargai. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.